Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, sekarang masuk tentang ke uji kompetensi 1.5 yang ada kaitannya dengan reaksi yang ada di hidrokarbon. Oke, untuk reaksi hidrokarbon itu ya sebenarnya nggak susah sih. Ya, nggak susah kok. Karena biasanya yang dikeluarin tuh biasanya umum. Oke, kayak nomor satu nih, yang A. Jenis reaksinya apa sih yang terjadi? Nah, ini reaksinya adalah reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi yaitu kita bisa bilang atau lebih tepatnya sih ya. Kita nggak bisa bilang karena ini juga termasuk redox gitu ya. Nah, tahu dari mana redox? Nah, nanti ya. Oke. Atau kita lebih tepatnya lebih kenal umumnya dengan yang namanya reaksi pembakaran. Karena dimana sesuatu itu ketika dibakar ya itu butuh oksigen. Karena tanpa oksigen tidak akan terbakar. Nah, biasanya ini juga ada kaitannya contoh kayak misalkan nih glukosa ya, C6H12O6. Itu kan kalau misalkan untuk dirubah jadi energi gitu ya, pasti ditambah oksigen dong. Ya kan, ada 6O2 ditambah menjadi 6CO2 ditambah dengan 6H2O. Seperti itu ya. Oke, akan tetapi persamaan yang A ini itu belum setara. Kenapa? Oke, nomor satu yang A adalah C2H6 ditambah dengan O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kalian perhatikan jumlahannya nggak sesuai, C-nya pun nggak sesuai. Nah, untuk reaksi lengkap seperti ini, ya, kalau misalkan nanti di kelas 12 kalian akan belajar tentang reaksi menyetarakan reaksi redox, ya, versi tidak lengkap, ya kan, dengan cara setengah reaksi dan metode Bilox, ataupun yang lengkap juga sama, bisa pakai setengah reaksi atau Bilox. Kalau kalian perhatikan, ini C-nya 2, di sebelah kanan 1, tembak 2. Kemudian hanya di kiri 6, di kanan 2, tembak 3 ya, supaya jadi 6. Nah, sekarang O-nya di sini 2. Di sini udah ada 4 tambah 3, 7 kan? Ya, di sini kan O-nya 2. Tapi ingat ada 2 molekul CO2. Berarti kalau satu CO2 aja ada 2 O-nya, berarti kalau ada 2 ya ada 2 CO2, ada 4 O-nya. Untuk H2O-nya ada 3 ya. Jadi 4 tambah 3 7. Nah, supaya jadi supaya jadi 7 nih, berarti dikali dengan 7 per 2 ya. Karena 7 per 2 dikali 2 itu adalah 7. Atau lebih bagusnya itu biasanya kalau supaya tidak tidak ada pecahan, maka bentuknya yang lebih bagusnya tuh seperti ini. 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 ditambah 6H2O. Seperti itu ya. Oke. Next kita lanjut ke yang B. CH3, CH ikatan rangkap ya. Ditambah hidrogen. CH3, CH2, CH3. Nah, ternyata dari rangkap jadi tunggal. Ya, ini jelas banget adalah reaksi adisi. Ya, reaksi adisi. Ya, ingat adisi itu dari rangkap menjadi tunggal. Atau ikatan rangkap 3 jadi ikatan rangkap 2. Seperti itu ya. Nah, kita cek dulu. Di sini C-nya 3. Ya, hanya di kiri 6 tambah 2 8. Ini 6 tambah 2 8. Oke, sudah pas ya. Karena kalau untuk reaksi seperti ini itu biasanya udah pasti pas tuh ya. Karena cuman tinggal memasukkan aja. Cuman kalau untuk yang di B ini, kalau dibentuk reaksinya adalah seperti ini. CH3 strip CH ikatan rangkap CH2, maka di sini H2-nya bukan tuker ya. Tapi di sini kan hanya ada 2 ya, seperti ini ikatannya.
Maka kita bisa bilang bahwa ini akan ketemu dengan yang ada di sini. Ya, berikatan dengan H yang ada di sini. Kemudian H yang di sini akan berikatan dengan H yang ada di sini. So, apa yang terjadi? Ya, CH3. Kemudian di sini nambah H kan, jadinya CH2 nih. Nah, terus kita bikin ikatan rangkap dulu. Ini jadi CH3. Tapi kalau kalian perhatikan, ini tidak akan mungkin terjadi kalau ini ikatan rangkap. Nah, ini adalah ikatan tunggal. Ya, seperti itu. Jadi hanya C-nya udah tangannya 4, di sini juga C-nya tangannya 2 ya. Tambah 2 lagi di H-nya jadi 4. Pas. Ya. Sekarang untuk yang C. Untuk yang C ini termasuk reaksi apa? Iya, jelas sekali ini juga reaksi adisi. Cuman sebenarnya nggak langsung seperti ini gitu ya. Kalau kita bilang bahwa sebenarnya yang C ini melewati 2 proses. Pertama CH3, C ikatan rangkap 3 CH ditambah dengan H2 atau ditambah H itu akan menjadi, ya betul sekali, ini akan berikatan dengan yang ada di sini, kemudian ini akan berikatan dengan yang ada di sini. Berarti jadinya CH3 CH ikatan rangkap 2 CH2. Nah, kemudian lanjut lagi. CH3 CH ikatan rangkap CH2 itu ditambah lagi H strip H lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini berikatan dengan yang ada di sini hanya ya. Kemudian ini berikatan dengan yang ada di sini. Sehingga terbentuklah ya CH3 CH2 CH3 ya. Jadi sebenarnya ini adalah reaksi adisi 2 kali ya. Dari rangkap 2 ke 3 ke rangkap 2, dari rangkap 2 ke tunggal. Nah, kalau misalkan ini ditotalkan reaksinya, barulah. Nah, jadi kalau yang di atas itu adalah udah reaksi total. Karena kalau reaksi total itu adalah kalau di sebelah kiri sama sebelah kanan ada yang sama, ya senyawanya bisa dihabisin nih. Set, set. Sehingga CH3 C ikatan rangkap 3 CH. Di sini ada H2 ya. Ini kan H2 ya sebenarnya ya. Ini adalah H2. Ini pun juga H2. Sehingga H2-nya nih ada 2 nih, ternyata butuh 2. So langsung bisa kalian bikin seperti ini. Ya, jadi nggak cuma serta-merta langsung ikatan rangkap 3 jadi ikatan rangkap 1 ya. Dari ikatan rangkap 3 ke tunggal. Tapi nggak bisa sekaligus, melainkan lewat 2 proses ya. Next kita lanjut. Ini, wah kalau ini jelas banget, gampang ya. Ini adalah reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi, kenapa? Karena ini menggantikan yang ada di sini ya. Nah, kalau reaksi substitusi that means artinya saling bertukar ya. Nah, gimana yang terjadi? Jadi begini. CH3 strip CH3 ditambah Cl strip Cl menjadi, nah ini tukeran nih. Jadi sebenarnya nih kalau dibikin ini mungkin CH3 nya kita bikin seperti ini ya. Apa namanya, C ini H2 ya, sorry ini H2 nya gimana ya, oke gini aja deh, H H H ya kan, CH3 ya. Nah kemudian yang terjadi adalah ini saling bertukar dengan yang ada di sini. So yang akan terjadi adalah CH3 C H H ini Cl, terus kemudian ini ketukar nih tempatnya, jadinya H strip Cl. Atau kita bisa bilang ya reaksinya adalah CH3 ditambah CH3 ya benar, Cl2 menjadi CH3 CH2Cl tambah HCl ya. Jadi itu adalah reaksi substitusi ya. Oke, kalau ini
Kalau reaksi substitusi atau reaksi adisi itu biasanya pasti sudah stabil harusnya ya, sudah sama maksudnya. Sudah sama, sudah setara dari reaksi yang kiri dan dari atom-atom yang di kiri dan dengan atom yang di kanan. Kalau kita cek di sini C-nya 2 ya, betul. Terus hanya di sini 6, di sini benar. Di sini 5 ditambah 1 6. Di sini Cl-nya 2, di sini pun Cl-nya 2. Ya, walaupun sebenarnya kepisah. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, tentukan hasil reaksi senyawa hidrokarbon berikut. Oke. Start dari nomor yang A. Oke. Sekarang ini kita hapus dulu, ya. Nah, sekarang untuk yang A. Oke. Untuk 2 yang A itu katanya CH2, ikatan rangkap CH2 ditambah dengan H2, atau that means hanya seperti ini. So what happen? Yap. Ini akan ketemu dengan yang di sini. So, kemudian ini akan bertemu dengan H yang ada di CH2 yang ada, C-nya yang ada di sini. So, apa yang terjadi? Ya, CH3 strip CH3. Ya. Jadi jawabannya adalah CH3 strip CH3. Oke. Nah, jadi ini namanya reaksi apa? Iya, ini adalah namanya reaksi adisi. Oke. Ingat, reaksi adisi itu nggak mesti harus H2. Biasanya juga HCl juga bisa. Tapi kalau kayak HCl itu menggunakan aturan Markov-Nikov. Yang kaya H makin kaya H, yang miskin H berteman dengan yang satunya lagi. Oke, sekarang yang B. Yang B itu CH3, CH2, strip C, ikatan rangkap 3C, CH3 ditambah H2. Nah, menjadi, oke, H2-nya kita bikin seperti ini aja ya. So, what happen? Nah, yang akan terjadi adalah ini akan ketemu dengan yang ada di sini. Kemudian yang ini akan ketemu dengan yang ada di sini. So, yang terbentuk adalah CH3, CH2, strip CH ya. Nah, karena berhubung sudah jadi satu di sini, ikatan rangkap 3-nya berkurang satu rangkap. Jadinya ikatan rangkap 2. CH, CH3. Ya. Jadi jawabannya adalah CH3, CH2, CH, ikatan rangkap 2, CH, CH3. Ya. Ini adalah reaksi adisi juga ya. Reaksi adisi. Kemudian lanjut yang C. C3H8 ditambah O2. Oh, ini adalah pembakaran. Ingat, pembakaran itu hasilnya pasti CO2 ditambah H2O. Cuman belum tahu ya hasilnya apa. Maksudnya koefisiennya berapa-berapa. Nah, sekarang kita tembak-tembakan. Di kiri C-nya 3, di sebelah kanan C-nya 2, C-nya 1. Tembak 3. Kemudian kalau ini kan ini 2, tadi ini kan 2, ini kan berarti ini 3, terus habis ini 7/2 kan. Nah, kalau ini 3, terus kemudian hanya di sini berarti tembak 4. Karena biar sama-sama 8 ya. Nah, kemudian di sini O-nya itu 6, di sini 4, 10. Berarti di sini tembak 5. So, yang terjadi adalah di sini 5 ya. Jangan lupa, terus kemudian ini hasilnya adalah CO2 ditambah H2O dengan koefisien di sininya 3. Di sini adalah 4. Ya. Ini namanya adalah reaksi pembakaran ya, biasanya lebih dikenal ke situ. Nah, lanjut yang terakhir nih, yang D. CH3 CH2. Nah, ini CH3 nih. Nah, di sini CH3-nya ingat berikatannya seperti ini ya. Nah, kemudian ditambah dengan Cl strip Cl. Ya udah, berarti yang ini ketukar sama yang di sini. Sehingga terbentuklah
CH3 CH2 CH2Cl ditambah dengan HCl ya. Jadi jawabannya adalah CH3 CH2 CH2Cl ditambah dengan HCl. Ini adalah reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi. Nah, tadi ini kan ada reaksi oksidasi nih. Nah, cuman saya lupa nih jelasin kenapa kok bisa ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita bilang ini C2H6, ini kan berarti ini 2 tambah 7O2 menjadi 4CO2 tambah 6H2O kan. Kalau udah dikali 2 nih. Nah, kalian perhatikan biloxnya ya. Kan kelas 10 sudah belajar ya bilox ya. Nah, kita tahu bahwa bilox unsur senyawa jomblo ini adalah 0. Kemudian untuk H ini kalau ketemu sama non logam itu masih still plus 1. Berarti ini plus 6. Ingat senyawa itu kalau dijumlahin harus sama dengan 0. Berarti di sini C-nya min 6. That means berarti karena berhubung ada 2, satunya berarti min 3. Nah, untuk CO2 di sini min 2 nih. Jadinya min 4 sama dengan 0. Ini plus 4 kan berarti. Nah, untuk C-nya ya. Kemudian untuk H2O-nya, ini sudah jelas pasti ini plus 1, ini min 2. Karena plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, terus kita hubunginnya gimana? Nah, hubunginnya itu yang ini nih. Ini ke sini. Kemudian, ya, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. So, apa yang terjadi? Nah, C-nya dari min 3 jadi 4. Oksidasi. Nah, kemudian kalau yang hijau, jelas reduksi karena dari 0 jadi min 2. Nah, makanya kenapa dibilang reaksi oksidasi. Karena si C2H6 ini mengalami oksidasi. Ya, jadi CO2. Kemudian O2-nya mengalami reduksi menjadi air. Gitu ya. Jadi begitulah reaksi dari hidrokarbon. Sebenarnya ada lagi nih lawannya lawannya si siapa? Adisi. Lawan reaksi adisi itu adalah reaksi eliminasi ya, eliminasi. Jadi kebalikan. Kalau misalkan dari sini nih nanti akan berubah menjadi ikatan rangkap 3. Nah, tapi cuman ada sih reaksinya gitu ya. Cuman biasanya kalau untuk yang sering ada tuh adalah reaksi adisi, substitusi, dan pembakaran. Ya, kalau eliminasi ada mah ada. Tuh, cuman mungkin jarang banget gitu ya kalau untuk buat soal seperti ini. Oke. Next kita lanjut ya ke nomor berikutnya.